Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Adil Mulia dengan NIM S11210151 dari kelas Ganjil. Jadi di sini saya akan membuat tugas video lanjutan kode dari minggu lalu. Baik, untuk tampilan minggu lalu sampai di sini dan kita akan mulai lanjut sampai selesai bab ini. Kita lanjut di bagian tata letak sebenarnya merupakan hierarki tampilan. Tata letak yang Anda tentukan menggunakan XML memberi Anda hierarki tampilan dari grup tampilan. Sebagai contoh berikut adalah tata letak linear yang berisi tombol dan bidang teks yang dapat diedit. Tata letak linear adalah grup tampilan dan tombol sama, serta bidang teks keduanya merupakan tampilan grup. Grup tampilan adalah induk tampilan dan tampilan adalah turunan dari grup tampilan. Di bagian linear layout, kami telah meninggalkan banyak XML. Pandangan yang terdapat dari grup tampil. Di balik layar, saat kita membuat aplikasi, XML tata letak dikonversi menjadi objek view group yang berisi font tampilan. Pada tombol akan diterjemahkan ke objek button dan tampilan teks diterjemahkan ke objek text view. Button dan text view keduanya merupakan subclass view. Inilah alasan mengapa kita dapat memanipulasi tampilan di tata letak kita menggunakan kode Java. Di balik layar, semua tampilan dirender ke objek Java view. Di sini kita mulai dari bermain dengan pemandangan. Kita melihat komponen GUI yang paling umum. Kita sudah melihat beberapa di antaranya, namun kami akan tetap meninjaunya. Jadi kita di sini mengoding bagian tampilan teks. Tampilan teks digunakan untuk menampilkan teks. Mendefinisikan dalam XML. Kita menentukan tampilan teks di tata letak kita menggunakan elemen text view. Kita menggunakan Android text untuk menyatakan teks apa yang ingin kita tampilkan, biasanya dengan menggunakan sumber daya string. Jadi di sini kita akan tulis teks view. Setelah itu kita tulis di bagian bawah ini Android ID sama dengan titik tanda petik shift tambah ID teks view. Setelah itu di bawahnya Android layout Android layout with di sini kita tulis wrap content. Setelah itu di bawahnya Android layout hack terus kita tuliskan wrap content. Setelah itu di bawahnya lagi kita tuliskan Android teks sama dengan string text. Terus di bawahnya
Next. Baik, setelah kita menuliskan bagian text view-nya sampai di text size-nya 16 SP, kita lanjut menggunakan dalam kode aktivitas kita, yaitu tombol. Setelah tombol biasanya digunakan untuk membuat aplikasi. Kita melakukan suatu saat diklik. Terus kita mendefinisikan dalam XML. Kita mendefinisikan tombol dalam XML menggunakan elemen button. Kita menggunakan atribut Android text untuk menyatakan teks yang ingin ditampilkan button. Yaitu kita tindis, kita ketik, itu button. Setelah itu Android ID-nya dia tulis di sini ID Android ID sama dengan ketik tambah ID button. Setelah itu kita tulis di bawahnya layout height-nya itu wrap content. Di button kita tuliskan Android layout width-nya itu sama wrap content. Setelah itu kita tulis di bagian bawahnya itu Android text dengan tanda petik string button text. Setelah itu baik, setelah kita menuliskan bagian Android text string button text, dia merah karena kita tidak menambahkan di bagian stringnya, yaitu kita tambahkan string button text oh, button text sama dengan kita tutup. Kita tulis ini button text. Di sini dia tidak akan merah lagi. Setelah itu menggunakannya dalam kode aktivitas kita. Kita menggunakan tombol untuk merespon pengguna yang mengkliknya dengan menggunakan atribut Android on click. On click di XML terletak dan menyetelnya ke nama metode yang ingin Anda panggil dalam kode aktivitas kita. Di sini kita menuliskan Android on click sama dengan on button
click. Jadi di sini kita menuliskan unbutton click. Setelah itu kemudian kita menentukan metode dalam aktivitas kita seperti ini. Dipanggil saat tombol klik dan melakukan sesuatu sebagai respon terhadap klik tombol. Selanjutnya kita membuat tombol ahli. Kita membuat tombol ahli. Tombol saklar menggunakan memungkinkan kita memilih antara dua negara bagian dengan mengklik sebuah tombol, yaitu seperti off dan on. Mendefinisikan dalam XML, kita menentukan tombol saklar dalam XML menggunakan elemen toggle button. Kita menggunakan atribut Android text on dan Android text off untuk menyatakan teks apa yang ingin kita tampilkan pada tombol, bergantung pada status tombol, yaitu toggle button. Sini kita wrap konten, di bawahnya juga wrap konten. Setelah itu di bawah ini kita tuliskan Android ID. Yaitu si add tambah ID toggle button. Setelah itu di bawahnya Android text on itu menggunakan string on. Di bawahnya lagi kita tuliskan Android text off sama dengan string baik. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari toggle button, yaitu menggunakan dalam kode aktivitas kita mendapatkan tombol saklar untuk merespon pengguna yang mengkliknya dengan menggunakan atribut Android onClick di XML tata letak. Kita memberinya nama metode yang ingin Anda panggil dalam kode aktivitas kita. Kemudian kita tulis di bagian Android onClick button click. Setelah itu kita kemudian menentukan metode dalam aktivitas kita seperti ini. Dipanggil kita ketika tombol saklar diklik, itu menggunakan public void on toggle button click. Yang ini, setelah itu kita akan mendapatkan status tombol saklar. Bagian on toggle button kliknya itu sama persis dengan memanggil metode ketika tombol normal diklik. Bagian toggle buttonnya ini untuk mengembalikan nilai benar jika tombol pengalih aktif dan jika tombol pengalih tidak aktif. Kemudian masuk ke spinner, masuk ke switch, yaitu kita tuliskan switch. Di sini ada dua pilihan antara off dan on, yaitu off untuk saklar dimatikan dan on jika saklar dinyalakan. Jadi kita tuliskan Android .2 ID sama dengan switch view
Kemudian setelah kita menuliskan ini, kita menggunakan setelah kita menggunakan switch, dia akan muncul seperti tampilan ini. Kita menggunakan tombol untuk merespon pengguna yang mengkliknya dengan menggunakan atribut Android onClick di XML. Kita menyetelnya ke nama metode yang ingin kita panggil dalam kode aktivitas kita. Android onClick, onSwitch, click. Kemudian kita menentukan metode dalam aktivitas kita seperti ini. Dipanggil ketika saklar diklik, public void onSwitch, klik. Sini. Di sini public void onSwitch, klik, lihat tampilan. Terus buka kurung kurawal apakah saklarnya aktif, itu menggunakan boolean ganti tampil. Kode ini sangat mirip dengan digunakan untuk tombol saklar. Kemudian masuk ke kotak centang, yaitu checkbox. Kotak centang memungkinkan kita menampilkan beberapa opsi pada pengguna mereka. Di sini kita mulai mengcoding bagian checkbox di sini. Setelah itu di bagian di bawah checkbox kita menuliskan Android ID sama dengan checkbox meals. Setelah itu Android _2 text string milk. Kemudian bagian values kita tuliskan string di sini. Nanti kita tambah menjadi di bagian stringnya kita tambahkan itu. Kemudian bagian checkboxnya kita copy lalu kita ganti menjadi gula atau sugar. Baik, seperti ini tampilannya. Kemudian kita menggunakan kode ini untuk mengetahui apakah kotak centang tertentu dicentang menggunakan metode isCheck. Ini mengembalikan nilai benar jika kotak centang dicentang. Kemudian kotak centang itu memiliki boolean dicentang, yaitu kotak centang isCheck. Jika dicentang, dia akan melakukan sesuatu. Kemudian lanjutan untuk checkbox, lanjut bagian bawah sini, yaitu lanjutan untuk kotak centangnya. Kita menambahkan Android onClick sama dengan titik tanda petik on checkbox click. Setelah kita menambahkan ini,
kita kemudian menentukan metode dalam aktivitas kita seperti ini, yaitu public void, on check, box check, lihat tampilan, buka kurung kurawal, apakah kotak centang yang diklik sudah dicentang. Boolean dicentang sama dengan kotak centang tampilan is check. Kemudian di bagian ambil kotak centang mana yang diklik. Beralih yaitu view get ID. Terus kasus RID checkbox mail jika dicentang itu akan kopi susu. Kemudian hitam seperti langit tengah malam di malam tanpa bulan merusak. Kemudian kasus R checkbox sugar itu jika dicentang dia akan manis. Kemudian else dia keep it better, terus break. Lanjut ke radio button. Di radio button kita menuliskan menggunakan radio group. Radio group itu kita menggunakan layout width-nya, wrap content, match parent, dan wrap content. Kemudian kita tuliskan Android ID-nya itu @ID radio group. Kemudian di bawah layout width-nya kita menambahkan orientation-nya menggunakan vertikal. Di bagian ini kita dapat memilih untuk menampilkan tombol radio dalam daftar horizontal atau vertikal. Kemudian di bagian radio button bagian tengah itu Android ID-nya menggunakan ID radio segment. Kemudian di bagian Android text-nya itu menggunakan string caveman. Kemudian kita copy dan kita tambahkan di bawahnya. Lalu yang bagian caveman-nya kita ganti menjadi radio astronauts. Baik, setelah tampil seperti ini, kita menggunakan, kita dapat menemukan tombol radio yang mana akan dipilih menggunakan metode get check radio button, yaitu radio group fun view by ID r.id radio group. Integernya ID sama dengan radio group get check radio button. Else dalam kurung radio button sama dengan find view by ID dalam kurung ID titik 2. Kemudian lanjutan dari radio button yaitu kita menambahkan di bawah Android text-nya itu Android on click check on radio on click sama dengan on radio button click. Kita menambahkan itu di bagian string. Kemudian sama di bawahnya kita tambahkan seperti itu. Lalu di sini kita kemudian kita menentukan metode dalam aktivitas kita seperti ini, yaitu public void on radio button click view. Radio group sama dengan radio group find view by ID integer ID sama dengan radio group get check radio button ID dalam kurung
1.2, kemudian switch dalam kurung ID, dalam kurung kurawal, cache r.id.radio caveman.2. Di sini caveman win break.2. Kemudian kita lanjut menggunakan cache r.id.radio astronauts garis miring astronauts win atau break. Kemudian masuk ke spinner. Masuk ke spinner. Di sini kita mulai masukkan kode yang di samping kanan. Kita tuliskan spinner Android.2 ID sama dengan add tambah ID spinner. Kemudian Android entries array spinner values. Kemudian kita akan menambahkan array string ke string XML. Kita menambahkan string array ini ke XML. Kemudian setelah kita masukkan bagian string array ke string XML, kita lanjut ke bagian image view. Di sini saya akan menjelaskan itu tampilan gambar. Di sini tampilan gambar akan berisi gambar seperti ini, Starbucks Coffee. Kemudian kita menambahkan gambar ke proyek kita. Pertama-tama kita harus membuat folder sumber daya dapat gambar. Folder default untuk menyimpan sumber daya gambar di aplikasi kita. Untuk melakukannya, pilih folder apps garing src garing main garing res di proyek kita. Buka menu file, pilih opsi baru, lalu klik opsi untuk membuat direktori sumber daya Android baru. Saat diminta, pilih jenis sumber daya drivable, beri nama folder drivable, dan klik OK. Kemudian, kita perlu menambahkan gambar kita ke folder app src main res drivable. Kita dapat menggunakan file gambar yang berbeda tergantung pada kepadatan layar perangkat. Artinya, kita dapat menampilkan gambar beresolusi lebih tinggi pada layar dengan kepadatan lebih tinggi, dan gambar beresolusi lebih rendah pada layar dengan kepadatan lebih rendah. Untuk melakukan ini, kita membuat folder drivable berbeda di app src main res untuk kepadatan layar berbeda. Namun folder berkaitan dengan kepadatan layar perangkat. Di sini yang bagian drivable, di sini ada drivable LDPI, yaitu layar berkepadatan rendah sekitar 120 dpi. Kemudian yang kedua drivable MDPI, yaitu layar dengan kepadatan sedang sekitar 160 dpi. Kemudian drivable HDPI, yaitu layar berkepadatan tinggi sekitar 240. Kemudian yang drivable XHDPI, yaitu layar dengan kepadatan ekstra tinggi sekitar 320 dpi. Kemudian drivable XHDPI, yaitu layar dengan kepadatan ekstra tinggi yang paling, yaitu 480 dpi. Kemudian drivable XXX HDPI, yaitu yang paling tinggi sekitar 640 dpi. Kemudian kita bagian ini itu bergantung pada versi Android Studio yang kita jalankan. IDE memungkinkan membuat beberapa folder untuk kita secara otomatis.
Kemudian kita meletakkan gambar dengan resolusi berbeda di setiap folder drawable. Kita pastikan bahwa setiap file gambar memiliki nama yang sama. Android memutuskan gambar mana yang akan digunakan saat runtime, bergantung pada kepadatan layar perangkat yang menjalankannya. Misalnya, jika perangkat memiliki layar dengan kepadatan ekstra tinggi, perangkat akan menggunakan gambar yang terletak di folder drawable XHDPI. Jika gambar ditambahkan ke salah satu folder saja, Android akan menggunakan file gambar yang sama untuk semua perangkat. Jika ingin aplikasi kita menggunakan gambar yang sama, apapun kepada layarnya, biasanya kita akan meletakkannya di folder drawable. Kemudian kita masuk ke kode image view, yaitu tata letak XML. Yaitu kita mendefinisikan tampilan gambar dalam XML menggunakan elemen image view. Kita menggunakan atribut Android src untuk menentukan gambar apa yang ingin kita tampilkan. Dan atribut Android content description untuk menambahkan deskripsi string pada gambar sehingga aplikasi kita lebih mudah diakses. Di sini kita tuliskan image view, kemudian itu 200 dp, kemudian di bawah ini kita tuliskan 100 dp, kemudian kita tuliskan Android src sama dengan src itu tuliskan Starbus logo. Dia akan muncul seperti ini. Kemudian atribut kemudian kita tambahkan Android content description, yaitu Starbus logo. Kemudian kita tutup kurung. Kemudian kita tutup kurung seperti itu. Atribut Android RSHC ini mengambil nilai dalam bentuk drawable image name. Dengan image name adalah nama gambar dengan nama gambar. Sumber daya gambar diawali dengan drawable yang memberitahu Android bahwa sumber daya gambar terletak di satu atau beberapa folder drawable. Kemudian kita menggunakan tampilan gambar dalam kode aktivitas kita. Kita dapat mengatur sumber gambar dan deskripsi dalam kode aktivitas kita menggunakan set image resource dalam buka kurung and set content description buka kurung menggunakan metode image view, yaitu baik. Kita lanjut di bagian ini, using image view in your activity code, yaitu selain menampilkan gambar dalam tampilan gambar, kita juga dapat menampilkan gambar pada tombol, yaitu kita menggunakan menampilkan tombol, yaitu
Di bagian image view foto ini, kode ini mencari sumber daya gambar bernama Starbus logo di folder drivable dan menetapkannya sebagai sumber tampilan gambar dengan ID foto. Saat kita perlu merujuk ke sumber daya gambar dalam kode aktivitas kita, gunakan error.drivable.imageName. Dengan image name adalah nama gambar tanpa ekstensinya. Kemudian kita menambahkan gambar ke tombol. Di sini, selain menampilkan gambar dalam tampilan gambar, kita juga dapat menampilkan gambar pada tombol, yaitu menampilkan teks pada gambar tombol. Untuk menampilkan teks pada tombol dengan gambar di sebelah kanannya, gunakan atribut Android .2 drivable right dan tentukan gambar yang akan digunakan. Di sini ada button, kemudian di sini di bagian button di sini kita menggunakan sisi ke kanan. Sebelah kiri. Di sini sebelah kiri, yaitu di sini tampilan sumber gambar Android di sisi kanan tombol. Di sini sisi kanan tombol. Kemudian kita juga dapat menggunakan drivable start dan drivable end untuk mendukung bahasa kanan ke kiri. Kemudian jika ingin menampilkan gambar di sebelah kiri, gunakan atribut Android drivable left. Kemudian yang ini kode untuk menampilkan drivable ke kiri. Kemudian gunakan atribut Android drivable button untuk menampilkan gambar di bawah teks, yaitu kita menggunakan ini. Yang bagian drivable bottom untuk mengklik. Kemudian atribut Android drivable top menampilkan gambar di atas teks, yaitu seperti ini menggunakan drivable top, Android drivable top. Lanjut ke image button atau tombol gambar. Tombol gambar sama seperti tombol, hanya saja tombol tersebut berisi gambar tanpa teks, yaitu kita mendefinisikan tombol gambar dalam XML menggunakan elemen image button. Kita menggunakan atribut Android src untuk menyatakan gambar apa yang ingin kita tampilkan oleh tombol gambar, yaitu sini kita mulai tulis image button, kemudian weight-nya kita wrap konten, kemudian sama wrap konten. Kemudian di bagian bawah image button kita tambahkan Android .2 ID sama dengan ID yaitu button. Kemudian di bagian bawah layout head-nya kita tambahkan Android src sama dengan kita tambahkan drivable, kita tambahkan
button on, kemudian tertutup. Kemudian baik, tadi ada kesalahan, saya ulangi. Di bagian Android SREC-nya kita akan menambahkan button Android ini, yaitu kita tuliskan drivable Android. Kemudian muncul seperti ini. Lalu kita menggunakan activity di dalam kode, yaitu kita menggunakan kode di aktivitas kita, yaitu mendapatkan tombol gambar untuk merespon pengguna untuk yang mengkliknya dengan menggunakan atribut Android on-click di XML tata letak dan menyetelnya ke nama metode yang ingin kita panggil dalam kode aktivitas kita, yaitu kita tambahkan di bagian bawah Android itu seperti Android on click on button click on button and click. Kita tambahkan seperti itu. Kemudian kita menentukan metode dalam aktivitas kita seperti ini, yaitu dipanggil ketika tombol gambar diklik, yaitu public void on button click view dalam kurung view, yaitu melakukan sesuatu sebagai respon terhadap klik tombol, yaitu antara layout dan activity. Kemudian masuk ke scroll view, yaitu tampilan gulir. Jika kita menambahkan banyak tampilan ke tata letak, kita mungkin mengalami masalah pada perangkat dengan layar lebih kecil. Sebagian besar tata letak tidak dilengkapi dengan bilah gulir untuk memungkinkan kita menggulir halaman ke bawah. Sebagai contoh, saat kita menambahkan 7 tombol besar ke tata letak linear, kita tidak dapat melihat semuanya. Seperti ini, yaitu tata letak linear tidak dilengkapi dengan bilah gulir. Saat kita mencoba menampilkan 7 tombol dalam tata letak linear di perangkat kita tidak dapat melihat semuanya. Seperti ini, dan akan banyak seperti ini. Kemudian untuk menambahkan bilah gulir vertikal ke tata letak kita, kelilingin tata letak yang ada di elemen scroll view seperti ini. Yaitu kita tulis di bawah ini, yaitu scroll view. Kemudian match parent dan juga match parent. Baik, setelah kita menuliskan bagian layout tag-nya match parent, kita menambahkan di bagian scroll view-nya, yaitu XML dan S.2, yaitu Android kemudian skema Android dan kita tulis yang ini, kemudian kita enter, lalu di bagian bawah ini tuliskan XMLNS
itu tools sama dengan tools yaitu HTTPS skema Android yang tools, kita pilih yang ini. Kemudian di bagian bawah match parent kita tambahkan tools konteks dengan tanda petik yaitu adem titik views main activity. Kemudian kita tuliskan bagian layout. Kemudian match parent kita tambahkan linear layout sama match parent. Kemudian Android padding bottom itu 16 dp. Kemudian di bagian bawah padding button kita tuliskan Android padding left 16 dp. Kemudian Android right Android padding right tuliskan 16 dp. Kemudian Android padding tabnya enter 16 dp. Kemudian bagian Android orientationnya dengan vertikal. Setelah itu kita tutup. Kemudian di bagian bawah ini kita tambahkan scroll view ini. Kemudian seperti itu kita tambahkan di bagian bawah linear layoutnya yaitu scroll view. Baik, untuk menambahkan bila bulir horizontal ke tata letak kita, gabungkan tata letak yang ada di dalam ke elemen horizontal scroll view seperti ini. Kemudian lanjut ke toast yaitu bersulang. Ada satu widget terakhir yang ingin kita tunjukkan di bab ini yaitu bersulang. TOS adalah pesan pop-up sederhana yang dapat kita tampilkan di layar. TOS murni bersifat informatif karena pengguna tidak dapat berinteraksi dengannya. Saat bersulang ditampilkan, aktivitas tetap terlihat dan interaktif, yaitu bagian using in, yaitu menggunakannya dalam kode aktivitas kita. Kita bersulang hanya menggunakan kode aktivitas. Kita tidak dapat menentukannya di tata letak kita. Untuk membuat TOS, panggil metode TOS make text dalam kurung dan berikan 3 parameter. Konteks dalam kurung biasanya ini aktivitas saat ini.
char sequence yang merupakan pesan yang ingin kita tampilkan dan durasi integer. Setelah kita membuat toast, panggil metode show untuk menampilkannya, yaitu seperti kode ini. Char sequence text sama dengan hello I'm toast, kemudian in duration-nya toast dot length underscore short titik 2. Itu seperti ini. Kemudian setelah kita menampilkan hello I'm toast ini, kita akan mencoba beberapa pandangan yang telah kami perkenalkan, yaitu membuat tata letak di bagian layar ini. Baik, itu saja penyampaian tugas dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.